Halo Sobat Corong ID. Menjaga kedaulatan NKRI menjadi salah satu tujuan utama semua masyarakat Indonesia, jelas karena ini sangat penting untuk kelangsungan hidup bangsa dan negara. Di mana salah satu aset penting yang wajib dijaga demi mengamankan NKRI adalah daerah-daerah perbatasan dengan negara lain, sebab wilayah ini cukup rawan konflik SOP. Misalnya saja, untuk wilayah Natuna Utara yang kini tengah menjadi sorotan banyak negara di dunia. Seringkali China mengusik dengan lakukan aksi provokasi, yang menimbulkan Indonesia dalam kondisi siaga tinggi. Sahabat sekalian, Laut China Selatan memang sedari dulu diprediksi rawan akan konflik, yang membuat Indonesia harus mempertahankan wilayah perairannya, dari rongrongan pihak asing khususnya China. Ya misalnya saja, dengan memobilisasi lebih banyak patroli untuk melakukan pengusiran terhadap kapal-kapal China yang hendak masuk ke wilayah kita. Termasuk Bakamla Indonesia yang harus terus melakukan latihan, guna meningkatkan kualitas tim dalam menjalankan tugas mengamankan Laut Indonesia. Apalagi saat ini sangat mungkin muncul ancaman yang semakin kompleks, di wilayah perairan Indonesia seperti yang terjadi di Natuna Utara. Saat ini, latihan tersebut difasilitasi oleh Satuan Pasukan Katak Komando Armada 1 TNI Angkatan Laut SOP. Latihan ini dibekali dengan berbagai jenis senjata untuk lebih memudahkan ke depannya, salah satunya General Purpose Machine Gun kaliber 7,62 mm dan Minimi 5,56 mm. Nah, tentu dengan memperkuat Bakamla, kita semua berharap ya Sob, jika para personel Bakamla bisa semakin tangguh, dalam menjalankan tugasnya menjaga keamanan Laut Indonesia. Sahabat sekalian, padahal selama ini Indonesia tetap bersikap netral, namun mengapa China selalu saja mengusik kita ya? Sahabat sekalian, melihat ancaman yang datang bertubi-tubi dari China, nampaknya aksi Beijing ini tak akan ada habisnya ya bos, karena sengketa Laut China Selatan ini akan terus terjadi. Ya walaupun sesungguhnya tidak melibatkan Indonesia secara langsung, namun dampak ini akan semakin meluas terhadap keamanan perairan Natuna yang masuk zona teritorial Indonesia. Sehingga pemerintah Indonesia harus meningkatkan kekuatannya di Natuna, terutama untuk pertahanan lautnya. Terlebih ada banyak sumber daya alam yang masih tertanam di sana. Misalnya saja untuk cadangan minyak bumi di Natuna yang diperkirakan mencapai sekitar 14 juta barel, sedangkan gas buminya mencapai 112 juta barel. Banyak kan bos, apalagi ditambah dengan ladang gas De Alpa yang terletak 225 km di sebelah utara Pulau Natuna dan gas hidrokarbon yang bisa didapat sebesar 46 TCT. Sumber daya alam inilah yang menjadi salah satu sumber terbesar di Asia. Jadi jika China mengklaim perairan secara sepihak, negara itu bisa sangat kaya dong dengan mengeruk harta karun ini. Maka dari itu, pemerintah Indonesia mungkin bisa melakukan 3 hal untuk menjaga wilayah perairan Natuna Utara. Yang pertama nih, Indonesia bisa menambah kapal nelayan untuk beroperasi di wilayah tersebut. Alasannya karena mengingat lokasi ini berbatasan dengan China dan juga Vietnam, di mana kapal nelayan asal kedua negara itu sering beroperasi di dekat wilayah perbatasan Indonesia. Singkatnya, kita juga harus banyak-banyakan hadirkan nelayan yang ada di sana bos. Yang kedua, dengan memperkuat keberadaan kapal patroli. Karena hingga saat ini, pemerintah masih mengandalkan kapal milik TNI Angkatan Laut, karena kapal Coast Guard milik Bakamla maupun Kementerian Kelautan dan Perikanan bertonase kecil, alias belum memiliki kewenangannya. Ketiga, pemerintah harus konsisten untuk tidak pernah mengakui Nine Dash Line yang diklaim pemerintah China. Pasalnya, pada saat yang sama, mereka juga tidak pernah mengakui zona ekonomi eksklusif Indonesia di perairan Natuna Utara. Nah, salah satu bentuk konsistensi sikap itu adalah dengan menolak segala bentuk kerjasama ekonomi di wilayah tersebut. Karena kalau dibiarkan begitu, bisa jadi China justru bertindak seenak jidat mereka kan. Lalu menurutmu bagaimana nih terkait video admin kali ini? Silahkan tulis komentarmu di bawah ya sob. Sekian dari admin, terima kasih.